Selasa pagi masih tampak sisa pembongkaran lantai kafe yang melanggar aturan. Berdasarkan pantauan Kompas TV, terdapat ruko yang telah membongkar mandiri bangunan yang diduga memakan bahu jalan. Puing bebatuan juga tampak berserakan di sekitar ruko yang telah mulai dibongkar. Di lokasi ini puluhan ruko didirikan di atas saluran air hingga bahu jalan. Ruko banyak digunakan sebagai kantor dan juga tempat usaha. Wali Kota Jakarta Utara telah memanggil Jakpro dan pihak terkait untuk mengkaji surat izin mendirikan bangunan atau IMB, bangunan ruko yang diduga menyerobot fasilitas umum di kawasan Pluit. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menyebut masih mengkaji surat izin mendirikan bangunan atau IMB dengan instansi terkait dan memanggil Jakpro. Kita rapatkan dengan terkait, terutama terkait dengan izin dan settlement yang ada di lokasi tersebut, karena kita harus kaji secara menyeluruh. Sampai kapan tuh Pak Ali? Kita terus dijalani, jadi yang terlibat supaya nanti informasi lengkap. Sementara belum saya informasikan karena rapatnya baru tadi siang. Rapat melibatkan siapa aja Pak Ali? Yang terkait ya nanti ada DBI semua, terutama KPD terkait. Hasilnya belum keluar ya? Belum. Sehari jelang batas akhir imbauan pembongkaran, pemilik mulai membongkar 3 ruko secara mandiri. Dari 42 ruko yang diduga melanggar, baru 3 ruko yang dibongkar secara mandiri. Petugas Satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa jika pemilik ruko tidak kunjung membongkar bangunannya karena menyalahi aturan. Jurnalis Kompas TV Rangga Indrayana sudah bersiap dengan laporan langsung dari Pluit soal pembongkaran ruko yang menyalahi aturan. Selamat siang Rangga. Ini jadi hari terakhir batas waktu pembongkaran ruko. Selain 3 ruko yang dibongkar kemarin secara mandiri, adakah penambahan ruko-ruko lain yang juga secara mandiri membongkar bangunan mereka hari ini? Baik ya, selamat siang Woro dan saudara. Dari pantauan kami, belum ada ruko yang melakukan pembongkaran besar-besaran. Hanya ada 1 atau 2 petugas tukang yang membongkar sedikit bagian dari ruko yang ada di jalan ini. Namun secara keseluruhan dan bisa terlihat di belakang saya ini masih banyak ruko yang belum melakukan aktivitas pembongkaran sama sekali. Dari perbincangan kami dengan seorang pemilik dan juga penyewa lahan di lokasi Jalan Niaga Pluit Jakarta Utara ini, mereka memang menolak total adanya pembongkaran ruko di sepanjang jalan ini karena mereka menilai ini mengganggu penghasilan mereka. Dan sehingga dari pagi hingga siang hari ini kami pantau aktivitas di Jalan Niaga Pluit ini masih berlangsung normal. Dan apabila kami lihat juga sebelumnya hanya ada 1 atau 2 petugas Satpol PP yang memantau pada hari terakhir tanggal 23 Mei ini sebagai tenggat waktu pembongkaran secara mandiri. Dan seperti yang diketahui memang hari ini hari terakhir sebelum pembongkaran paksa pada tanggal 24 Mei besok hari. Woro. Rangga, bisa Anda gambarkan seperti apa pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan terhadap fasilitas umum milik negara dan juga kemudian bagaimana awalnya mendapatkan izin untuk membangun ruko ini, Rangga? Baik ya, Oro, dari segi gangguan di lalu lintas kami lihat bahwa parkiran mobil memang memanjang hingga jalan sehingga mobil hanya bisa melintas satu persatu di jalanan ini. Sementara untuk pelanggarannya sendiri ditandai dengan piloks merah oleh petugas Pemprov DKI. Terlihat bahwa jelas bangunan ruko ini perpanjangannya memang hingga menutupi saluran air dan sebagian dari bahu jalan. Dan dari pantauan kami juga ada sejumlah bisnis lain di lahan ruko ini seperti stand makanan yang mereka juga mengaku hanya bertindak sebagai penyewa, mereka juga bukan pemilik lahan ruko ini sehingga mereka belum ada info mengenai persisnya kapan pembongkaran ini. Dan sementara itu untuk surat izinnya kami masih berusaha menggali informasi dari para penyewa ruko ini, namun memang pemilik ruko belum terlihat dari pantauan kami dari pagi hingga siang ini. Kami juga berusaha mencari siapa pemilik ruko ini, namun berdasarkan laporan dari para pemilik toko penyewa lahan di sini, pemilik ruko memang juga jarang terlihat di lokasi untuk menangani berjalannya kasus ini. Woro.
Jika sampai sore nanti belum ada yang secara mandiri membongkar bangunan mereka, apa langkah Pemkot Jakarta Utara? Baik ya Woro, seperti yang kita ketahui hari ini memang tenggat waktu terakhir bagi para pemilik ruko untuk membongkar secara mandiri. Jadi bisa diperkirakan bahwa mereka akan diberikan waktu tentunya hingga tengah malam, mengingat bahwa ini masih tanggal 23 dan tanggal 24 maka akan dimulai secara lengkap pembongkaran ruko secara paksa oleh petugas Satpol PP dari Pemprov DKI. Jadi tentunya pemilik ruko masih mempunyai waktu hingga esok hari untuk membongkar secara mandiri, namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mereka menolak terjadinya pembongkaran secara total karena mereka menilai tidak ada lagi tempat untuk mencari penghasilan, sehingga mereka sekali lagi perlu ditekankan menolak total adanya pembongkaran di lokasi Jalan Niaga Pluit Jakarta Utara ini. Woro. Sudah ada upaya pertemuan antara pemilik bangunan ataupun penyewa yang tadi Anda katakan menolak untuk membongkar bangunan secara mandiri dengan pihak Pemkot? Baik, kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah pemilik yang mereka memang menyebutkan ada perwakilan yang sempat bertemu dengan Heru Budi Hartono, namun untuk hasilnya mereka belum menyebutkan kapan dikeluarkan, dan tentunya mereka juga menyebutkan mereka terus berusaha untuk melakukan penundaan pembongkaran ini hingga hari terakhir pembongkaran mandiri yakni tanggal 23 hari ini, dan tentunya mereka juga menyebutkan masih dengan tegas menolak adanya pembongkaran untuk esok hari. Woro. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rangga Indrayana langsung dari Pluit Jakarta Utara soal pembongkaran ruko yang menyalahi aturan.